Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Smartphone flagship Android udah mulai bermunculan nih di akhir tahun ini. Pertama ada Vivo X200 Pro. Nih videonya kita ada bikin. Kemudian ada Xiaomi 15 Pro. Nih videonya juga ada di sini. Ada juga Oppo Find X8 Pro. Videonya juga ada di sini. Kemudian ada juga iQOO ya, segera iQOO 13. Kemudian di sini ada juga Realme GT7 Pro. Yang mana kemarin waktu acara launching globalnya di Malaysia tuh saya diundang ke sana dan ini dia unitnya saya udah pegang. Nah, yang menarik dari Realme GT7 Pro ini dia punya spek dan fitur yang apa ya, menggoda gitu ya, yaitu dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, yaitu chipset yang terkencang saat ini. Kita cek seberapa gahar performanya. Kemudian dia ada mode kamera bawah air. Menarik nih. Kemudian ada AI-nya juga. Kemudian di sini juga baterainya guys 6500 mAh. Lihat. Bodinya seperti ini, nggak begitu tebal juga, tapi punya kapasitas baterai yang gede banget. Yaudah deh, kita nggak banyak cincong, langsung aja kita bahas si Realme GT7 Pro ini terutama dalam hal kamera dan performanya. Lego! Nah, sebelum kita bahas si Realme GT7 Pro ini, saya mau informasiin dulu ke kalian kalau kalian mau beli smartphone, gadget, atau apapun itu, belinya di Blibli aja. Kenapa? Karena kamu bisa menikmati layanan cicilan 0% sampai 6 bulan. Mau diperpanjang sampai 24 bulan juga bisa. Hal ini bisa meringankan kamu dalam membeli sesuatu. Jadi nggak bayar gede tuh di awal. Dan kenapa belinya di Blibli? Karena 100% ori, no tipu-tipu. Pasti puas di Blibli. Kayak saya nih, tiap hari belanja di Blibli terus. Nah, jadi ini dia Realme GT7 Pro-nya dan ini adalah unit global yang kemarin pada saat launching di Malaysia saya hadir di sana, saya dipinjemin nih sama Realme Indonesia ya. Jadi ini adalah unit global. Nah, kita langsung bahas aja tanpa box ya karena saya cuma dipinjemin unitnya dalam bentuk batangan, tapi ada sih kepala charger, kabel charger sama casingnya. Udah. Tapi nggak sama boxnya. Oke, jadi penampakannya kayak gini guys. Realme GT7 Pro punya desain yang terlihat kokoh dan solid, kuat gitu guys ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk. SIM tray-nya ini pakai model apa ya? Ya. Kita lihat. Seperti biasa ya, dia pakai dual nano SIM. Tidak menyediakan slot micro SD. Ya, desainnya seperti ini guys. Realme GT7 Pro punya frame seperti ini. Di bagian sisi kiri ini kita bisa lihat ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, ada satu buah garis antena ya di sebelah sini dan kita bisa lihat nih frame-nya dia mengotak dan ujungnya rounded dan kita lihat tuh guys. Desainnya terlihat kokoh banget ya. Di bagian atas ini kita bisa lihat nih ada dua buah garis antena, ada infrared blaster, ada mikrofon juga. Kemudian di bagian samping sini ada satu buah garis antena. Di bagian bawah ini ada speaker, dua buah garis antena, port Type-C, mikrofon dan slot SIM tray yang udah kita buka. Dan di bagian belakang ini lihat bump kameranya terlihat simple tapi elegan gitu ya. Ada 3 buah kamera dan ada LED flash, tulisannya di sini Realme. Oke, menarik nih kameranya, nanti kita bahas ya. Dan di bagian depan ini ada kamera selfie dan ada earpiece-nya. Secara desain sih saya suka, berasa apa ya, simple tapi elegan, looks kuat, solid gitu ya. Dan dia ada 2 varian warna nih, ada silver dan ada orange. Dan ini saya dapat yang warna silver, keren sih. Asli tuh guys, bump kameranya rapi ya. Ini desain yang simple tapi manis. Saya suka nih desain kayak begini guys. Simple tapi manis. Oke, langsung aja kita nyalain. Hup. Realme powered by Android. Nah, kita lihat tampilan screen lock-nya seperti ini. Cukup smooth ya tampilannya. Zeng. Dan kita masuk ke home screen-nya. Tampilan interface-nya seperti ini, simple tapi manis. Kita lihat di sini about device. Nah, Realme GT7 Pro nih dia pakai Realme UI 6.0. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita bisa lihat di sini dia storage-nya 512 GB, pakai chipset Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, baterainya 6500 mAh, RAM 12 GB.
Spesifikasi nanti kita bahas deh ya saat kita lagi Antutu. Dan kita lihat nih guys, bezelnya kiri kanan atas bawah simetris, dan lihat layarnya kiri kanan atas bawah ini ada sedikit curve-nya ya. Kita bisa lihat nih, curve-nya ada kelihatan sedikit. Iya. Nah, di bagian bawah juga kelihatan ya. Kalau dari bawah tuh kita bisa lihat seperti ini. Nah, ada sedikit sih ya. Jadi curve-nya itu enggak terlalu, tapi ada sedikit. Mungkin hal ini bisa bikin membawa looks premiumnya berasa banget ya. Iya sih. Oke, jadi si Realme GT7 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 162,5 mm, lebar 76,9 mm dengan ketebalan 8,6 mm dengan berat 222 gram. Jadi terbilang sedikit agak berat sih, tapi memang karena ini disematkan baterai 6500 mAh, jadi ya agak sedikit tambah berat lah. Tapi lihat desainnya masih tetap ramping loh. Tidak berasa bulky, tidak berasa tebal ya. Mantap nih. Kemudian Realme GT7 Pro ini memiliki bentang layar 6,78 inch, LTPO AMOLED 1 billion color, refresh rate-nya 120 Hz SDR10+. Kemudian resolusi layarnya 1264 x 2780 pixel, pakai Corning Gorilla Glass 7i. Wih, mantap ya. Oke, sekarang kita masuk ke urusan benchmark ya. Kita mulai dari Antutu benchmark nih. Ya, kita lihat Antutunya berapa yang didapatkan dari Realme GT7 Pro, 2.855.449. Oke. Kita bisa lihat di sini guys, tuh pakai chipset Snapdragon 8 Elite, GPU-nya Adreno 830. Kemudian kita lihat di sini baterainya 6500 mAh loh. OS-nya Android 15. Ih, mantep cuy. Connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi 7 pula ini. Aduh. Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada, biometric face ada. Mantap ya. Dan ini kita lihat juga Geekbench 6-nya. Kita lihat mendapatkan skor 3114 untuk single core dan 9471 untuk multi core. Tinggi loh ini guys. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita bisa lihat slingshot white left-nya max out nih guys. Berarti ini menandakan kenceng ya. Oke, langsung aja kita tes buat main game nih Genshin Impact ya, pakai Realme GT7 Pro ini. Ini dia. Ya guys, udah masuk nih ke gamenya Genshin Impact pakai Realme GT7 Pro. Ini suaranya berasa stereo ya. Ini smooth banget nih guys, nih zeng. Oke. Nah, di depan ada musuh nih guys. Kita serang. Ini lihat nih guys. Warnanya seru banget deh kalau main game Genshin Impact di waktu-waktu senja seperti ini. Halo, iya, oke. Ini badak cuy, ini badak, robot. Waduh, saya ditembak rudal. Aduh, rudal. Iya. Waduh. Tuh, lo. Waduh. Waduh, saya ketembak deh. Gitu. Aduh. Nah, sama tim saya udah dites nih guys ya, FPS-nya main game Genshin Impact, settingan grafiknya highest 60 FPS selama 5 menit. Genshin bisa dimainkan dengan lancar dan stabil di 55 hingga 60 FPS dengan FPS rata-rata di 59 FPS dan FPS terendah di 55 FPS saat kondisi tertentu dan maksimal suhu 39 derajat Celcius. Oke, mantep ya. FPS-nya stabil di atas dan adem. Kita coba main game berikutnya. Ya guys, ini kita main game PUBG Mobile. Kita lihat nih guys. Settingan grafiknya. Grafiknya smooth, frame rate-nya ultra ekstrim cuy. Bisa 120 FPS loh. Mantep banget ini, saya suka ini kayak begini-begini ya.
Keren cuy. Kita lihat nih. Giroskopnya kita nyalain. Ih, gila seberapa keren nih 120 ininya, FPS-nya. Yuk kita langsung main aja. Jebret. Ya guys, ini udah masuk ke arena perang dari game PUBG Mobile menggunakan Realme GT 7 Pro. Frame rate-nya bisa di 120 FPS loh. Lihat. Ih, ngacir banget tuh. Saking cepetnya guys, nggak kelihatan. Sek 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 sek. Dan nggak kelihatan ada nyendet-nyendet. Gila ini sih performanya. Ini performanya gila sih asli. Lompat. Lompat. Keker, tembak, tembak, keker, keker, tembak, tembak, keker. Mantap cuy. Giroskop aman dong. Main game PUBG Mobile di setting grafik smooth, frame rate-nya ultra ekstrim selama 5 menitan. PUBG bisa dimainkan dengan maksimal di 120 FPS dengan FPS rata-rata di 119 FPS dan FPS rendah di 115 FPS aja dengan suhu maksimal di 37 derajat Celcius. Wih, mantep ini guys. Mantep mantep Realme GT 7 Pro. Nah, untuk GFX Bench dari Realme GT 7 Pro ini, Aztec Ruin OpenGL high tier-nya di 60 FPS, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 60 FPS, T-Rex Oscillate di 684 FPS, dan performa CPU rata-rata di 70%. Kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Untuk touch sampling rate maksimalnya di 1000 Hz. Kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Dan sensor yang ada di Realme GT 7 Pro udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer sensor hingga magnetic sensor. Pemakaian baterai di Realme GT 7 Pro kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 2% aja. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 2% aja juga. Dan kita pakai bermain game kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10%. Dan kita tes juga layar di Realme GT 7 Pro. Brightness testnya normal brightness di 560 nits. Dengan extra brightness aktif bisa lebih dari 965 nits. Color gamut testnya dengan 3 mode warna, mode natural, 100% sRGB, dan 81% DCI-P3. Mode Pro-nya di 99% sRGB dan 77% DCI-P3. Mode Vivid-nya 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Realme GT 7 Pro ini yang mana memiliki kamera mode di bawah air nih guys. Caranya di sini kita masuk ke menu yang lain, more, terus di sini tulisannya ada underwater tuh guys. Kalau kita klik continue, maka tombol-tombol ini akan bisa berfungsi untuk di dalam air nantinya. Contohnya tombol ini adalah untuk ngezoom. Nih kalau kita klik dia akan ngezoom. Atau tombol ini untuk merubah switch dari lensa belakang ke depan dan sebaliknya juga. Dan ini untuk keluar dari mode kamera bawah air. Nah, yang menariknya apa guys? Kalau ini mode bawah airnya kita keluar, kita exit, dia akan otomatis mengeluarkan suara untuk mengeluarkan air yang ada di speaker. Lihat nih guys ya. Saya tekan, dia akan mode keluar dari kamera bawah air. Tuh. Ada mode untuk mengeluarkan air dari speaker. Keren kan? Tapi kita nggak tes ya buat di bawah air karena saya nggak ada kesempatan buat buat foto di dalam air. Jadi kita pakai yang foto normal-normal aja. Tapi di Malaysia kemarin kita udah lihat demonya untuk foto di dalam air itu sangat mudah sekali. Oke, jadi si Realme GT 7 Pro ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya Sony IMX906, lensa main kamera, f-nya 1.8. Kemudian ada kamera ultra wide dan makro 8 megapiksel, sensornya Sony IMX355 f2.2, dan ada lensa telefoto plus portrait 50 megapiksel, sensornya Sony IMX882 f2.6. Kemudian kamera selfie-nya ini 16 megapiksel, sensornya Sony IMX480 f2.45. Yuk kita lihat hasil contoh jumlah foto dan rekod video dari Realme GT 7 Pro ini sebagai berikut.
Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Realme GT7 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Dan ini kalau saya lihat di layar smooth banget ya. Padahal ini saya sambil jalan. Nih, kita coba sambil lari deh. Hop, hop, hop. Ya, jalan lagi. Dan kita lihat, smooth ya. Kita coba lensa ultra wide Z, lebih luas, lebih lebar lagi. Kita bisa lihat. Nah, sekalian kita coba lensa telenya ke sana ya. Kita coba. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Terus ya sampai 18 kali tuh guys. Back lensa ultra wide Z. Mantap cuy. Jebretnya ini Full HD 60 fps. Kalau saya lihat di layar masih smooth ya. Dan ini tidak bisa di set ke lensa ultra wide. Kita bisa lihat sini tekstur awannya kelihatan ya. Padahal ini awannya tipis-tipis banget ya. Nggak terlalu berasa banget. Cuman kalau di layar tuh kelihatan tuh tekstur awannya. Ini mendungnya merata sebenarnya. Jebret 4K 60 fps. Langsung aja deh ya ke 4K 60 fps. Dan ini hasilnya seperti ini. Kita lihat ke atas guys. Twin towernya cuy. Wah. Jebret 8K 24 fps. Oke. Gimana guys? Kelihatan masih smooth atau udah nyendet-nyendet? Kalau saya lihat di layar sih sedikit agak sedikit nyendet ya. Gak tahu hasilnya nanti kayak gimana. 8K loh, ini 8K udah berat sih. 8K udah berat loh. Nah, ini pakai kamera depan dari Realme GT7 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Kita lihat muka saya jelas, di belakang juga jelas, twin tower jelas, awan juga teksturnya kelihatan, serba jelas. Depan, agak belakang, dan paling belakang semuanya jelas. Gak ada yang mengalah, semuanya terang. Mantap ini guys. Jebret ini Full HD 60 fps. Kita lihat lagi sama ya. Tuh guys, wajah, building, dan ada tekstur awannya jelas masihan. Mantap. Nah, ini videonya mode bokeh yang artinya belakangnya ngeblur tuh guys. Smooth nggak? Kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Biasanya video bokeh itu mulai agak-agak patah-patah, tapi ini smooth kalau saya lihat di layar. Nanti kita lihat hasilnya di komputer seperti apa. Selain itu di Realme GT7 Pro ini udah ada AI-nya, diantaranya ini guys, ada menu
Tuh, AI Sketch to Image. Jadi kita bisa gambar-gambar oret-oret, nanti dia akan mengenerate AI suatu gambar nih ya. Kita pilih. Terus misalkan kita gambar apa ya? Gambar ikan gitu ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu kita generate. Kita lihat hasilnya seperti apa. Iya. Oke, nah jadi tuh gambar ikan ya. Tuh, kalau kita misalkan gambar apa ya, yang lain deh, kita hapus dulu ya. Kita gambar misalkan gambar apa ya, jam tangan deh ya, gini, 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 ada jam tangan, terus ini gini deh. Ini gambarnya agak-agak kasar ya. Tapi kita lihat dengan gambar oretan seperti itu, apakah dia bisa mengenerate AI dengan sesuai apa yang kita inginkan. Jam tangan cuy, keren kan Realme GT 7 Pro ini. Nah sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Realme GT 7 Pro ini. Ya, dan ini adalah proses perekaman sidik jari. Simple ya, cepet. Wih, dalam 4 sentuhan aja udah kerekod guys. Sekarang kita face unlock. Rekaman wajah, nengok kiri, kanan, atas, bawah. Ya, dan juga cepet. Gila nih, kenceng banget guys. Kita sensor fingerprint, telunjuk nggak mau, jari tangan nggak mau, jempol. Iya, dia mau dalam kondisi layar off. Ih, mau cuy. Swipe, intip, kenceng. Ini nih yang saya suka nih. Wih, keren. Nah, kesimpulan saya sama Realme GT 7 Pro ini adalah pertama soal desain. Desainnya sih kalem ya, tapi ini berasa banget kayak kokoh, kuat, solid gitu. Di tangan mantep banget. Saya suka nih desain kayak begini ya. Simple tapi elegan. Kemudian untuk performanya, jangan macam-macam nih. Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Chipset terkencang saat ini. Bisa mainin Genshin Impact dengan FPS-nya manteng di rata-rata 59 FPS. Enak banget kan? Main game PUBG Mobile kebuka loh 120 FPS-nya dan bisa rata-rata di 119 FPS. Mantep kan? Dan adem cuma 38 hingga 39 derajat Celcius aja. Wih, ini mah impian ya. Untuk urusan kamera, kamera telenya ya bagus banget. Zeng, bisa sampai 120 kali dan pas dijepret dia bisa langsung set, bisa lebih detail lagi dari yang tadi buram terus jadi set. Ada AI-nya bisa jadi detail. Ih, keren banget. Untuk foto normal, foto malam, foto mengcapture dengan cepat, ultra wide, ini bagus banget. Tapi sayangnya kamera depan videonya nggak bisa 4K ya, cuman maksimal di Full HD aja nih. Hey, udah nanggung ya, udah speknya tinggi tapi kamera depannya cuman bisa video Full HD. Gimana gitu ya? Tapi setidaknya bisa video selfie yang bokeh ya, untungnya bisa itu. Mantap sih, sayangnya banget nih. Oke, terus untuk fitur-fitur lainnya nih, 6500 mAh baterainya. Smartphone flagship mana yang segede ini baterainya? Nggak ada kan, paling cuma di 5000-an doang ya kan. Jangan pakai HP gaming ya, HP gaming mah bisa aja gede. Ini HP flagship biasa. Gak ada loh, cuman Realme GT 7 Pro yang punya 6500 mAh dan masih tipis-tipis aja, nggak tebel tuh. Mantap. Kalau kamu cari flagship yang mengedepankan punya baterai gede, ya ini Realme GT 7 Pro. Tapi apakah masuk Indonesia? Rada-rada gimana gitu. Kayaknya sih mudah-mudahan di awal tahun depan ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Semoga Realme Indonesia memasukkan Realme GT 7 Pro ini. Kalau enggak ya Realme GT 7-nya aja juga nggak apa-apa kali ya. Oke guys, demikian video mengenai Realme GT 7 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren nih. Kita adu nih sama yang lain.